Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan Allah berkenan untuk melipat gandakan pahala dari amalan ibadah kita, terutama yang didasari rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Islam, bahkan kita warga muslim Indonesia, itu adalah muslim terbesar di dunia. Mari kita jaga keislaman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga masyarakat kita, agar benar-benar keislaman yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, terpelihara hingga sampai kapanpun, terutama agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan keturunan kita semua tetap di dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Islam terutama di Indonesia ini terasa kadang-kadang masih belum bisa dinikmati secara sempurna oleh kita umat Islam. Gangguan-gangguan terhadap keislaman kita masih marak terjadi di mana-mana. Bahkan yang terakhir, ada satu orang yang belajar ilmu agama, yaitu tepatnya di wilayah Yogyakarta, ditusuk oleh peminum minuman keras. Kita tidak melihat atau tidak mencermati peminumnya itu beragama apa, bukan itu yang kita permasalahkan. Tapi akibat minuman keras, maka seorang santri ditusuk. Ini terjadi di wilayah Yogyakarta, sehingga masyarakat Yogyakarta yang hampir serupa dengan tempat kita masyarakat Singosari, yaitu kota santri, mereka bangkit bahkan berdemo meminta agar di seluruh wilayah Yogyakarta dilarang berjualan minuman keras. Mudah-mudahan di kota kita yang kita cintai ini juga demikian. Santri di mana-mana, pondok pesantren semakin lama semakin banyak berkembang di kota kita. Mudah-mudahan tidak ada penjualan minuman keras yang bebas berkeliaran. Ma'asyiral muslimin, minuman keras ini termasuk adalah ummul khaba'ith, yaitu sumber dari kekacauan, sumber dari kemaksiatan, sumber dari kemungkaran. Dikatakan ummul khaba'ith, yaitu raja dari segala rajanya kemaksiatan. Karena itu jangan ada peredaran minuman keras di wilayah-wilayah kita, terutama di kota santri, Singosari, dan juga tentunya di kota-kota lainnya. Perlu kita ketahui umat Islam yang sedemikian rupa banyaknya itu masih kalah dengan keputusan-keputusan yang memperbolehkan untuk dicetak atau diproduksi minuman keras. Adanya minuman keras itu karena ada fasilitas-fasilitas yang dipenuhi. Ada yang meminta, ada yang memproduksi, ada yang melindungi, mengizinkan, dan ada yang membiarkan. Andai kata umat Islam seluruh Indonesia tidak peduli terhadap minuman keras, misalnya apa yang terjadi, terjadilah, maka minuman keras itu tidak akan berhenti di sekeliling kita umat Islam, minimal di Indonesia. Bahwa kita tahu bahaya minuman keras ini tertera di dalam surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi,
berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Jadi termasuk yang dikatakan amal syaitan, amal setan adalah minuman keras. Bahkan sekarang juga ditopang oleh perjudian, terutama judi online. Berapa banyak masyarakat kita, terutama umat Islam, yang menjadi korban judi online. Tapi ada pembiaran-pembiaran, entah itu di kalangan masyarakat, bahkan juga kalangan pejabat. Ini banyak yang tidak peduli terhadap maraknya judi online. Belum lagi minuman-minuman keras. Karena itu kita sebagai umat Islam hendaklah sadar bahwa semua umat Islam saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya umat Islam, orang beriman itu adalah ikhwah, saudara kita. Kita perlu peduli terhadap kemaslahatan mereka. Jangan sampai mereka dibuai oleh minuman keras, judi, dan yang semisalnya, yang itu sebagai rijsun min amali syaitan, penyakit dari penyakit amalan-amalan syaitan. Untuk itulah mari kita pertahankan diri kita, keluarga kita, handetolan kita, di kampung-kampung kita. Jangan sampai ada di antara kita yang tersangkut terlibat dalam urusan minuman keras, perjudian, dan perbuatan-perbuatan keji yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Masyaallah muslimin, siapa orang-orang yang dilaknat oleh Allah dalam bab ini tentang minuman keras, maka peminumnya pasti dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat, orang yang dilaknat oleh Allah itu sulit untuk masuk surga. Yang kedua adalah pemproduksi, orang yang memproduksi minuman keras, ini pasti dilaknat oleh Allah. Kemudian orang yang memberi izin, entah itu secara resmi atau misalnya bertetangga dengan calon pabrik minuman keras, biasanya dimintai tanda tangan. Itu kalau masyarakat kecil tiba-tiba memberi tanda tangan, hanya memberi tanda tangan, ini sudah dilaknat oleh Allah dan sulit kelak masuk surga. Kemudian orang yang membiarkan, begitu juga yang tidak peduli. Karena minuman keras yang bahaya itu, bila mana tidak ada yang peduli untuk melarangnya, tidak ada nahi mungkar, maka orang-orang tersebut juga masuk termasuk dalam kalimat rijsun min amalis syaitan. Dan Allah mengatakan fajtanibuhu, jauhilah, perangilah, cegahlah, jangan sampai ada di sekeliling kita minuman keras, termasuk juga judi online dan lain sebagainya yang menyebabkan kerusakan umat Islam, terutama bangsa Indonesia. Masyaallah muslimin, serangan-serangan itu terkadang bukan hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Begitu banyak pil-pil ekstasi, pil-pil yang menyebabkan anak-anak kita mabuk dan tidak sadarkan diri. Bahkan jumlah kematian boleh ditanyakan kepada aparat penegak hukum, berapa jumlah kematian yang terjadi akibat minuman keras, akibat narkoba, dan yang lain sebagainya. Berapa banyak hancurnya rumah tangga umat Islam diakibatkan karena judi, baik judi secara offline apalagi judi secara online. Nah, itulah keadaan umat Islam yang mayoritas, termasuk kuantitasnya ini mayoritas di sekeliling umat Islam dunia adalah bangsa Indonesia, tapi kualitasnya sudah banyak yang merosot. Ayo kita perbaiki keimanan kita, keislaman kita, tempat-tempat kita, rumah tangga kita, kampung-kampung kita, wilayah kita, desa kita, kecamatan kita, bahkan negara kita. Ayo kita perangi bersama-sama agar benar-benar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rijsun min amal syaitan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka kita, karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap hal yang memabukkan itu dikategorikan sebagai arak.
atau minuman keras, miras, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Menurut para ulama, orang yang mabuk ini wajib dicambuk 80 kali, begitu di dalam kitab-kitab fikih. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Kita, anak-anak kita, keluarga kita, handetolan kita, masyarakat kita, kampung kita, tempat-tempat kita, desa kita, kecamatan kita, dan bahkan negara kita mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah SWT hingga dijauhkan dari hal-hal tersebut. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.